Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Semoga diberi kelancaran usahanya serta diberi kesehatan selalu. Oke bosku, pada kesempatan hari ini sedikit memberi tip ketika saat curah hujan tinggi atau saat musim hujan datang. Biasanya banyak pembudidaya ikan, khususnya pemula, yang ikannya pada terserang penyakit, bahkan terjadi kematian yang cukup lumayan banyak. Dulu ketika awal-awal saya terjun ke dalam dunia budidaya ikan, khususnya waktu dulu saya budidaya ikan lele. Nah, disitulah ketika saya tebar bibit musim penghujan, dan ternyata yang terjadi karena kekurangan pengetahuan saya ketika saya memberi makan ikan lele saya sebelum terjadi turunnya hujan. Nah, pada keesokan hari banyak sekali ikan yang mati dan juga terserang penyakit sirip merah, bahkan ikan kembung. Dulu saya sempat putus asa dan ingin menyerah begitu saja, tapi ada salah satu teman yang memberi saya dukungan atau support agar memperbaiki cara budidaya saya dengan cara terus berusaha dan belajar mencari apa penyebab dan kesalahan yang saya lakukan sendiri. Nah, kemudian setelah itu saya coba ulang kembali dan sharing-sharing ke sesama teman pembudidaya untuk masalah hal seperti ini, untuk penanganan ketika musim penghujan datang atau saat hujan curahnya cukup banyak. Nah, di situ saya temukan jawabannya. Nah, setelah saya menemukan jawabannya, secara hati-hati saya aplikasikan ke cara budidaya di kolam saya sendiri, dan alhamdulillah ada banyak perubahan yang terjadi sampai saat ini, sampai saya masuk ke dalam budidaya sistem bioflok. Nah, menurut pendapat dari para ahli-ahli atau teman sharing saya atau guru-guru saya, itu jawabannya ada pada pelet ikan atau pemberian makan ikan, waktu yang tepat, dan cuaca juga harus kita lihat dengan jeli. Nah, untuk pemberian pakan biasanya kan seringnya atau umumnya 2 kali sehari untuk ikan nila, pagi dan sore lah. Ketika di jam-jam hampir mendekati jam makan ikan, jika terjadi mendung atau akan turun hujan, lebih baik kita pending saja pemberiannya atau berikan setengah dari porsi biasanya kita kasih ke ikan, atau dengan alternatif lain kita berikan makanan dedaunan. Itu akan lebih aman. Nah, pakan dedaunan itu bersifat tidak mengembang di dalam perut ikan seperti pelet. Di samping itu juga jika terlalu banyak pelet akan timbulnya amoniak pada kolam kita bertambah. Nah, jika terkena air hujan kan pH air pasti akan ngedrop juga. Nah, disitulah awal mula penyebab terjadinya penyakit atau terjadinya bibit-bibit penyakit yang disebabkan karena terjadinya amonia yang belum terurai sempurna. Jadi alangkah baiknya kita juga perhatikan kondisi air kolam saat
sering terjadi hujan, apalagi yang tidak menggunakan atap, pH pasti cenderung menurun. Nah, untuk langkah kedua bisa kita terapkan memberi atap pada kolam ikan. Berikanlah atap menggunakan UV, plastik UV ya, karena plastik UV itu kan transparan, sinar matahari dapat masuk ke dalam kolam, tetapi air hujan tidak bisa masuk ke dalam kolam kita. Fungsi lainnya juga untuk menahan dimana jika terjadi situasi di mana kolam kita berada di lingkungan yang banyak pohon, kolam kita akan bersih dari dedaunan kering yang masuk ke kolam kita. Nah, tapi untuk budidaya yang memang tidak menggunakan atap, salah satu cara ya kita memang harus berhati-hati saat pemberian pakan ketika cuaca sedang buruk atau akan terjadi hujan yang cukup lebat. Di situ kita harus memperkirakan juga akan terjadinya hujan pada waktu-waktu tertentu. Kita harus memanage waktu untuk memberi makan ikan kita. Nah, untuk yang cara ketiga, kita bisa perhitungkan tebar padat pada kolam kita, yaitu dengan cara kita kurangi tebar padat yang biasanya untuk ikan nila itu kepadatan di atas 100 meter kubik. Kita bisa kurangi menjadi 100 ekor per kubik di saat musim penghujan datang. Langkah terakhir bisa kita lakukan pemberian garam krosok atau kapur dolomit ke dalam air kolam kita yang sering terkena air hujan untuk menjaga kestabilan pH pada air tersebut supaya ikan tidak mudah terserang penyakit. Nah, untuk penanganan di kolam tanah itu berbeda lagi caranya, karena kolam tanah itu dapat meresap kotoran-kotoran ikan yang bercampur dengan lumpur pada dasar kolam tanah tersebut. Oke bosku, hanya itu saja pengalaman saya atau cerita pribadi saya yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Terima kasih yang telah menonton dan juga yang telah mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.